Om Swastiastu, nama saya Ika D. Agus Pratista, NIM 2111021006, Program Studi Teknologi Pendidikan. Dalam video ini, saya akan membahas 4 materi, yaitu 1. Ruang lingkup psikologi, 2. Konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan, 3. Profesi guru, tuntutannya dan urgensi dalam mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik, 4. Memahami implementasi konsep-konsep dasar perkembangan peserta didik dalam contoh-contoh pendidikan. Tujuan pembelajaran: menjelaskan ruang lingkup psikologi, menjelaskan konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan, menjelaskan profesi guru, tuntutannya dan urgensi dalam mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik. 4. Menjelaskan implementasi konsep-konsep dasar perkembangan peserta didik dalam contoh-contoh pendidikan. Baik, ke materi yang pertama, ruang lingkup psikologi. Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan mengenai perilaku, fungsi mental, dan proses mental secara ilmiah. Menurut Immanuel Kant, ruang lingkup psikologi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kognisi, emosi, dan konasi. Kognisi yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Emosi yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejala jiwa. Konasi yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, dan keinginan. Lanjut ke materi yang kedua, konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan adalah suatu proses yang bersifat maju, meningkat dan menjadi lebih baik. Proses maju dan meningkat maksudnya adalah menuju untuk mencapai suatu fungsi yang sebelumnya belum dimiliki. Adapun perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan. Perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup akan muncul secara ilmiah. Dari yang sebelumnya tidak ada kemudian berkembang menjadi ada. Perubahan yang menandakan makhluk tersebut sudah dewasa. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa yang bersifat tak dapat diubah. Pertumbuhan biasanya berhubungan dengan keadaan fisik, seperti bertumbuh menjadi besar atau bertumbuh tinggi. Baik, ke materi yang ketiga, profesi guru dan pentingnya urgensi dalam perkembangan peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru dan dosen merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Urgensi pendidikan atau pentingnya dalam perkembangan peserta didik dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana pendidikan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga dapat memaksimalkan semua unsur yang ada dalam pendidikan untuk mengembangkan potensi diri sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, lanjut ke materi yang terakhir, implementasi konsep dasar perkembangan peserta didik. Peserta didik memiliki potensi yang berbeda. Perbedaan peserta didik terletak dalam pola pikir, daya imajinasi, pengabdian, dan hasil karyanya. Akibatnya, PBM perlu dipilih dan dirancang agar memberikan kesempatan dan kebebasan berkreasi secara berkesinambungan guna mengembangkan dan mengoptimalkan kreativitas peserta didik. Menurut Piaget dan beberapa pakar lainnya dalam dalil 2010 mengemukakan faktor-faktor memungkinkan semakin berkembangnya kreativitas pada peserta didik, yaitu 1. Kemampuan berimajinasi tentang sesuatu meskipun masih memerlukan bantuan objek konkret. 2. Kemampuan berpikir logis dalam bentuk sederhana. 3. Kemampuan menampilkan operasi-operasi mental. 4. Berkembangnya kemampuan memelihara identitas diri. 5. Meluasnya konsep tentang ruang sudah semakin luas. 6. Kesadaran akan adanya masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sekian dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.